Selamat datang di Kala Misteri bersama gue, Mr. Kamis, yang akan menemani kalian semua dalam setiap konten Kamis ke depan. Kalau sebelumnya kalian pernah menonton kisah Jack the Ripper, sosok hantu yang mengungkap pembunuhnya sendiri, kurang lebih kisah yang akan gue bawakan kali ini juga sama. Namun, asal kisah ini berasal dari wilayah Hong Kong. Dan kisah ini dikenal sebagai kisah Hello Kitty The Murder. Kita semua tahu bahwa Hello Kitty merupakan boneka yang sangat lucu dan disukai oleh anak kecil. Tidak jarang juga para remaja menjadikan tanda cinta bagi para kekasihnya dengan memberikan kado ataupun hadiah boneka Hello Kitty. Namun apa jadinya kalau boneka Hello Kitty dijadikan tempat untuk menyembunyikan kepala manusia dan tulang belulangnya? Pada awal tahun 1997, Fan Man-yi bertemu dengan Chen Man-lok, seorang sosialita berusia 34 tahun. Keduanya bertemu di sebuah klub malam dan menemukan bahwa mereka memiliki kesamaan antara satu sama lainnya. Fan Man-yi adalah seorang PSK dan pecandu narkoba. Dan Chen Man-lok adalah seorang mucikari dan pengedar narkoba. Karena loyalitas Fan Man-yi, tak lama dari dia bergabung dengan Chen Man-lok, dia diangkat menjadi anggota reguler dari grup Man-lok. Suatu ketika, Fan Man-yi sedang merasakan sakau yang sangat berat. Karena Fan Man-yi merupakan seorang pecandu narkoba. Dan saat itu, ia sedang tidak memiliki uang sepeser pun. Maka, ia pun mencari berbagai cara agar bisa mendapatkan barang tersebut. Dan momentumnya bertepatan pada saat itu, Man-yi sedang bersama Chen Man-lok. Kalian pasti tahu apa yang sedang mereka lakukan. Fan Man-yi tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Saat Chen Man-lok sedang tertidur, Fan Man-yi mengambil uangnya sebanyak $4.000 Hong Kong pada saat itu. Dan ketika Man-lok terbangun, ia langsung gusar dan murka kepada Man-yi karena melihat dompetnya sudah hilang. Saat itu juga, Chen Man-lok memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menculik Man-yi. Tak lama kemudian, anak buahnya Man-lok, yakni Eng Sing-cho dan Leung Wei-lun, datang ke Man-yi. Man-yi yang mengetahui bahwa anak buahnya Man-lok sudah marah, sesegera mungkin ia mengembalikan sejumlah uang yang dicurinya. Bahkan ia lebihkan pengembalian uang tersebut sebesar $6.000 Hong Kong. Namun, Man-lok yang kadung emosi memerintahkan untuk menyekap Man-yi di apartemennya. Tujuan dari Man-lok menculik Man-yi tidak lain dan tidak bukan adalah hanya ingin memperbudak Man-yi jadi pemuas birahinya Man-lok. Namun, dorongan anak buahnya membuat Man-lok menjadi penuh dengan nafsu amarah, sehingga menyiksa Man-yi dengan sangat ganas. Setiap harinya, Man-yi diperintahkan untuk melayani nafsu birahi Man-lok dan anak buahnya. Lalu, setelah itu, ia akan disiksa oleh kedua anak buahnya. Lalu yang lebih sadisnya adalah ketika Man-yi sedang disiksa, Man-yi akan dipaksa untuk tersenyum. Lalu, ketika Man-yi tidak menuruti perintahnya, maka siksaan terhadap Man-yi akan diperberat.
Dan hal itu hampir terjadi selama 1 bulan lamanya. Hingga di hari terakhir, datanglah ke sebuah apartemen tersebut seorang anak kecil berusia 14 tahun yang merupakan pacar dari Menlo. Saat itu, seorang perempuan itu disuruh juga untuk menyiksa Menyi. Anak 14 tahun meneteskan lelehan lilin dan sedotan plastik ke tubuh Menyi. Lalu ia menyetrum Menyi di kursi yang sudah disediakan oleh 2 anak buah Menlo. Sampai keesokan harinya, mungkin dirasa tubuh Menyi sudah tidak kuat menahan beban siksaan yang begitu berat. Ia ditemukan meninggal dunia. Menlok dan anak buahnya ketakutan pada saat melihat kondisi Menyi sudah terkapar dan terbujur kaku di ranjang dekat boneka Hello Kitty. Menlok saat itu sesegera mungkin untuk memerintahkan anak buahnya mengangkat jasad Menyi ke kamar mandi. Dan lalu ia meminta anak buahnya untuk memotong tubuh Menyi ke dalam beberapa bagian. Dan untuk menghindari bau busuk dari tubuh Menyi, Menlok merebus seluruh potongan tubuh Menyi. Setelah semua bagian tubuh Menyi selesai direbus, Menlok memerintahkan anak buahnya untuk memasak mie di tempat sebelumnya digunakan untuk merebus seluruh badan Menyi. Saat Menlok memakan mie rebus tersebut, Menlok memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan tulang belulang kepala Menyi ke dalam tubuh boneka Hello Kitty yang berada di kasur tersebut. Lebih tepatnya, tempat di mana ia disiksa. Setelah semua dirasa aman, kini Menlok dan kedua anak buahnya hidup normal seperti biasanya, mengedarkan narkoba dan mencari wanita di klub-klub malam. Sedangkan Ah Fong, wanita yang berusia 14 tahun dan merupakan pacar Menlo, diperintahkan untuk mengamankan diri di apartemen tempat penyiksaan Menyi berlangsung. Ah Fong yang saat itu memang masih kecil dan tidak banyak berpikir bahwa ke depan akan terjadi apa-apa. Namun setelah seminggu kejadian berlalu, ia selalu bermimpi didatangi oleh perempuan yang berlumuran darah dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Saat Ah Fong mengadukan kejadian itu kepada Menlok, ia hanya bilang kalau itu hanya sekedar sugesti atas ketakutannya saja. Ah Fong hanya bisa menguatkan diri untuk tetap tinggal di apartemen tersebut, karena memang ia tidak punya tempat tinggal lagi selain rumah yang disediakan oleh Menlo. Keesokan harinya, Ah Fong mendapatkan laporan dari para tetangga di apartemennya yang katanya mereka mendengar jeritan suara yang meminta pertolongan dan menangis sepanjang malam. Mereka bertanya kepada Ah Fong, apakah Ah Fong tidak mendengarnya? Saat itu, Ah Fong ingin mengiyakan. Namun, di sisi lain, ia juga ketakutan. Karena sekarang, Ah Fong bukan lagi didatangi hanya dalam mimpi. Namun, ia juga melihat sosok Menyi dan menuntut balas dendam, meminta keadilan. Setiap jengkal langkah kaki Ah Fong kini diikuti oleh hantu Menyi. Belum lagi, setiap malam, Ah Fong selalu dihantui oleh ketukan pintu dari tetangganya. Karena tetangganya mengira bahwa yang sedang disiksa dan menangis dengan meminta pertolongan penuh jeritan itu adalah Ah Fong. 3 tahun berlalu, tepatnya pada bulan Mei 1999, di mana kondisi Ah Fong kini sudah berusia 17 tahun
dan dianggap sebagai perempuan gila yang hanya digunakan oleh Chan Man-lo. Ia seorang gadis yang beranjak dewasa, masih berpikir normal secara dia pribadi, namun dianggap gila oleh para tetangganya. Saat itu ia pergi ke kantor polisi di Hong Kong dan dia mengatakan kepada petugas bahwa beberapa minggu terakhir dia secara terus-menerus merasa dihantui oleh seorang wanita yang diikat dengan kabel listrik dan disiksa sampai meninggal dunia. Polisi hanya menepisnya, menolak klaimnya sebagai mimpi atau hanya omong kosong remaja tersebut, atau mungkin bahasa sekarangnya dibilang halu. Namun, minat mereka terusik ketika Afong menjelaskan bahwa hantu itu adalah seseorang yang pernah dibunuh saat ia berusia 14 tahun. Maka, dengan cepat, polisi pun berangkat ke sebuah apartemen flat di distrik Kota Kuolon yang kumuh. Mereka menemukan bahwa mimpi gadis itu sebenarnya adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Di dalam flat, mereka menemukan boneka Hello Kitty yang sangat besar dengan tengkorak wanita yang telah dipenggal di dalamnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian hanya bertujuan untuk menghibur si gadis agar tidak menangis. Namun, saat-saat bercanda berubah menjadi horor yang sangat nyata ketika mereka menemukan kepala wanita yang dipenggal di dalam boneka Hello Kitty. Konon katanya, setelah penyelidikan berlangsung, polisi langsung menahan para tersangka yang terdiri dari Menlok dan 2 anak buahnya. Kurang dari 1 tahun di penjara, Menlok dinyatakan bunuh diri dengan membantingkan kepalanya ke tembok penjara sampai meninggal dunia. Menurut teman Menlok di penjara, mereka mengatakan kalau Menlok selalu berbicara sendiri dan kadang bersetubuh dengan tembok, sembari memanggil-manggil nama Menyi. Namun, ketika malam tiba pada saat itu, Menlok menjadi seseorang yang sangat ketakutan dan selalu berucap, "Menyi, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menyiksamu." Begitulah kalimat terakhir yang terucap dari Menlok sebelum ia meninggal dunia karena membenturkan kepalanya ke tembok penjara. Itu dia sepenggal kisah Hello Kitty The Murder. Untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kala Kreatif dan juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan setiap informasi dari Kala Kreatif. Atau untuk kalian yang ingin request cerita horor atau misteri, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Gua Mr. Kamis pamit.